Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 51. Curiga. Draka terlihat mengerutkan keningnya penasaran. Ia jadi ingin tahu tentang rahasia apa yang ingin Teresa ceritakan padanya. Bagaimana tidak? Gadis kecil itu selalu saja keceplosan dan ia yakin rahasia itu akan membuatnya terkejut. Apa ayah? Kalau Ayla, teman sekolah yang Tere maksud sebelumnya, rasa-rasanya tidak mungkin. Kan mereka satu sekolah dan selalu bersama di sekolah. Bisik Draka dalam hati. Ia berusaha menilai dan menimbang-nimbang keanehan sikap anak angkatnya. Apa Ayla lagi? Tanya Helios tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Iya bunda, jawab Teresa sambil tersenyum canggung. Apa Ayla baik seperti teman-teman Tere yang lain? Tanya Helios penasaran. Tidak bunda, Alia sangat-sangat baik dan Tere ingin kita tinggal bersama Ayla. Jawab gadis kecil itu mantap. Saat ini Teresa sedang berkata jujur dengan ibunya. Ia benar-benar ingin tinggal bersama ayahnya juga. Hanya saja ia mengganti nama ayahnya dengan nama Ayla agar sang ibu tidak tahu. Ia hanya ingin tetap menepati janjinya pada sang ayah untuk tidak berkata pada ibunya. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk berbicara berdua saja dengan Tere. Batin Draka sambil menatap Teresa lekat. Pria itu benar-benar curiga bahwa pemikirannya tentang di mana Teresa sudah bertemu dengan ayahnya memang benar. Jadi ia akan meluangkan waktu bersama gadis kecil itu untuk mencari tahu. Benarkah? Lain kali kita ajak Ayla main ke rumah ya sayang. Bunda mau berterima kasih sama Ayla dan memasak banyak makanan untuknya. Helios mengembuskan napas lega karena akhirnya sang putri memiliki teman yang baik. Yang Helios tahu semenjak putrinya pindah sekolah, teman-teman Teresa semuanya bersikap baik. Hal itu terjadi karena Teresa sendiri yang mengatakannya. Akan tetapi berbeda dengan kali ini. Putri tercintanya itu benar-benar menunjukkan kebahagiaannya memiliki teman seperti Ayla. Jadi, ia akan mengucapkan kata terima kasih dengan cara membuat makanan enak untuk Ayla. Ya sudah, papi pulang dulu ya. Pamit Draka lagi. Iya, Pi. Nanti jangan lupa kesini lagi buat main sama Tere. Balas gadis kecil itu sambil mengedip-ngedipkan matanya memberi sebuah kode. Oke sayang. Draka tersenyum sambil balas mengedip-ngedipkan matanya. Hati-hati mas, kata Helios yang kemudian diangguki oleh Draka. Helios dan Teresa mengantar Draka sampai di depan pintu. Setelah memastikan pria itu pergi, barulah sepasang ibu dan anak itu kembali masuk ke dalam. Ayah, panggil Teresa. Iya sayang, ada apa? Saut Zeus sambil menunduk menatap putrinya. Saat ini Zeus sedang duduk di kursi taman sekolah bersama Teresa sambil menikmati es krim. Sesekali ia menyeka bibir putrinya yang belepotan terkena es krim. Ayah bilang Tere tidak boleh kasih tahu bunda tentang ayah kan? Teresa menatap ayahnya lekat meminta sebuah jawaban. Iya sayang, soalnya ayah mau kasih bunda kejutan. Jadi bunda tidak boleh tahu, sahut Zeus menjelaskan. Jadi kalau Tere cerita sama papi Aka atau Mami Rani boleh dong, ujar gadis kecil itu bersemangat. Zeus yang semula sedang menyeka sudut bibir putrinya langsung menarik tangannya dengan terkejut. Mulutnya menganga lebar, begitu juga dengan manik matanya. Tidak boleh juga dong sayang. Nanti kalau papi Aka sama Mami Rani kasih tahu ke bunda bagaimana?
Sangga Zeus dengan susah payah menelan salivanya. Nanti kan Tere bisa bilang sama Papi Aka dan Mami Rani agar tidak bilang sama Bunda, ujar Teresa bersikeras. Tetap saja sayang, namanya rahasia, tetap rahasia yang hanya boleh diketahui kita berdua saja. Ayah sama Tere saja dan tidak dengan orang lain termasuk Papi Aka dan Mami Rani. Jelas Zeus agar sang putri memahami ucapannya. Oh, jadi begitu. Teresa mengangguk-anggukkan kepalanya sambil membulatkan bibirnya. Baiklah, Tere mengerti. Tere janji tidak akan mengatakannya pada siapapun termasuk Papi Aka dan Mami Rani. Imbu gadis kecil itu menggebu. Zeus tersenyum dan menarik tubuh putrinya masuk ke dalam pelukan. Tiba-tiba senyuman itu musnah dan berubah sendu. Sebenarnya ia ingin sekali membawa Teresa dan mengenalkannya pada ayah dan ibunya. Sayangnya jarak dari sekolah ke rumah sakit lumayan jauh. Takutnya waktu yang dihabiskan tidak akan cukup. Es krimnya enak tidak? Tanya Zeus setelah menjauhkan tubuhnya. Enak ayah, enak banget. Apalagi makannya berdua sama ayah. Es krimnya sudah manis jadi tambah manis, balas Teresa sambil terkekeh geli. Astaga. Zeus cukup terkejut mendengar rayuan putrinya. Ternyata anak ayah pandai merayu ya. Lanjut pria itu sambil mengulurkan tangan menggelitiki tubuh putrinya. Ampun ayah, geli. Teresa menyentuh tangan ayahnya agar menjauh. Sepasang ayah dan anak itu mulai bercanda. Sesuatu yang akan Zeus rundukan setelah berpisah nanti dengan putrinya. Beruntung ia masih bisa menemui Teresa di keesokan harinya dan seterusnya. Jadi ia tidak perlu khawatir. Ayah suka sekali gelitiki Tere deh, ujar Teresa sambil mengerucutkan bibirnya. Habisnya Tere bikin ayah gemas sih, sangga Zeus. Ayah, emangnya Tere apaan? Gadis kecil itu melipat kedua tangannya di depan masih dengan mengerucutkan bibirnya. Ya sudah, ayah minta maaf ya. Zeus mengusap puncak kepala putrinya. Besok Tere mau ayah ajak ketemu oma sama opa tidak? Tiba-tiba Zeus menemukan sebuah ide cemerlang. Ia akan meminta bantuan kepala sekolah untuk membuat tur sekolah secara mendadak. Untuk semua biaya biar ia saja yang tanggung. Jadi ia bisa membawa putrinya menemui orang tuanya seharian penuh. Tapi besok kan hari Sabtu dan Tere libur sekolah ayah. Padahal Tere juga mau bertemu oma sama opa, sahut Teresa muram. Tidak masalah, pokoknya besok pagi kita bisa pergi menemui oma sama opa, ujar Zeus bersemangat. Lalu bagaimana dengan Bunda? Katanya rahasia, tanya Teresa bingung. Sudah, Tere tenang saja. Biar masalah ini ayah yang atur, sahut Zeus berusaha menenangkan putrinya. Pria itu langsung mengangkat tubuh putrinya dan berjalan masuk area sekolah. Tangannya diulurkan ke arah tempat sampah dan membuang bungkus es krim. Setelah itu, ia mengantar putrinya ke kelas dan langsung pergi menuju ruang kepala sekolah sesuai arahan Teresa. Sampai di depan ruangan yang bertuliskan kepala sekolah, Zeus mengetuk pintu beberapa kali. Masuk, seru pemilik ruangan. Sepersekian detik kemudian, Zeus memutar knop pintu dan mendorongnya. Silakan masuk dan silakan duduk, kata ibu kepala sekolah.
Sontak, Zeus pun langsung masuk ke dalam dan duduk sesuai arahan pemilik ruangan. Selamat pagi, saya Zeus Cartwheel, ayah Tere. Kedatangan saya ke sini untuk meminta bantuan Anda, kata Zeus tanpa basa-basi. Iya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Tanya ibu kepala sekolah. Jadi begini, ayah saya sedang sakit dan ingin bertemu dengan cucunya, Tere. Berhubung saya dan bundanya Tere sedang ada masalah, jadi saya takut tidak diizinkan membawa Tere. Untuk itu, saya ingin mendanai tur untuk sekolah ini besok pagi. Dengan begitu, saya bisa membawa Tere tanpa sepengetahuan istri saya. Jelas Zeus. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.